yang paling spektakuler yaitu membangkitkan orang yang telah mati. Bagaimana sebagai manusia biasa, apalagi orang Yahudi saat itu yang mengandalkan pikiran dan teknologi, bagi mereka tidak mungkin manusia yang mati bisa hidup. Tapi Yesus sebagai Allah yang lahir dari manusia membantah atau membatalkan semua yang ada dalam pikiran manusia dan kebijaksanaan manusia. Bagaimana ia bisa merubah mujizat yang pertamanya, dia bisa merubah ilmu kimia, air bisa berubah menjadi anggur. Itu suatu yang tidak mungkin. Tapi Yesus sebagai manusia ilahi dapat melakukannya. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mujizat-mujizat berikutnya, bagaimana orang buta bisa melihat. Orang buta dari lahir bisa melihat. Berarti Yesus hanya meludah di tanah dan melumat-lumat ludahnya itu dalam tanah, menempelkannya dalam mata orang itu, dan mata orang itu bisa melihat kembali. Dalam arti kata, Yesus membuat mata yang baru bagi orang buta itu. Benar-benar dia sebenarnya adalah Allah pencipta. Dalam Injil Thomas juga mungkin kita belum pernah baca bahwa Yesus bisa membuat burung, menciptakan burung dari tanah liat. Kemudian dalam dia membentuk tanah burung dari tanah liat dan dia memberikannya napas kehidupan dan burung itu pun terbang. Itu menandakan bahwa dia bukan cuma manusia biasa, tapi Allah yang lahir jadi manusia. Dalam hal ini juga, setelah kematiannya 3 hari, Yesus bangkit juga dari kematiannya. Itu menandakan dia mempunyai hidup. Itu bisa kita baca dari Yohanes 1 ayat 3. Bahwa dialah sumber kehidupan itu. Dalam Yohanes ayat 3 bisa kita baca. Yohanes ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Ya, kenapa Dia bisa hidup? Karena dalam Dia ada hidup. Dalam Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi siapa yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dia mendapat kehidupan karena Yesus adalah terang manusia. Dalam perikop ayat tadi, bagaimana salah satu murid Yesus yang namanya Thomas, saat kedatangan kebangkitan Yesus yang pertama, Yesus ada di tengah-tengah mereka mengatakan, jangan takut, damai sejahtera menyertai sekalian. Dalam Alkitab ini ada 364 disebutkan dalam Injil ini disebut jangan takut. Dalam arti damai sejahtera. Berarti dalam setahun itu tiap hari Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Karena 1 tahun itu 364 hari. Itu dalam ini bisa dicari itu 364 kali Yesus mengatakan jangan takut. Saat itu Thomas tidak ada dalam mereka, bersama-sama dengan mereka. Makanya setelah teman-temannya, murid-murid yang lain mengatakan bahwa Tuhan telah bangkit, dia sama sekali tidak percaya.
karena Thomas adalah benar-benar seorang Yahudi sejati. Sebelum melihat dengan matanya dan mencucukkan jarinya dalam lubang tangan dan lambung Tuhan Yesus, dia tidak percaya. 8 hari kemudian Yesus datang di tengah-tengah mereka dan Thomas ada di situ. Dia juga mengatakan, walaupun dalam kunci-kunci dikunci dengan rapat, pintu dikunci dengan rapat, Yesus bisa hadir. Itu menggambarkan bahwa Yesus setelah kebangkitannya, tubuhnya sudah dalam tubuh kemuliaan Allah. Bahwa tubuh kemuliaan Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak ada tembok yang tebal yang bisa membatasi dia. Bisa dia, Yesus itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena saat ini bisa dia hadir di tempat kita ini, bisa hadir juga di tempat di Amerika sana. Jadi tidak dibatasi ruang dan waktu. Di situ dia hadir dan Thomas ada saat itu. Yesus langsung menunjuk Thomas. Kenapa bisa Yesus langsung menunjuk Thomas? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan Thomas saat itu, walaupun murid-murid yang lain tidak mengetahui mengucapkannya kepada Yesus, tapi Yesus mengetahui. Yang 8 hari sebelumnya yang diucapkan Thomas, Yesus tahu. Makanya langsung dia tunjuk, Thomas, sinilah, lihatlah tanganku, masukkanlah jarimu ke dalam tanganku, dan masukkanlah tanganmu ke dalam lambungku, supaya kamu percaya. Saat itu Thomas begitu kaget sekali dan begitu takut sekali, karena dalam hati dan pikiran orang Yahudi itu, orang mati tidak mungkin bisa hidup kembali. Tapi di saat itu dia melihat dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus hidup lagi. Kemudian setelah Yesus mengatakan, Thomas, sini lihatlah tanganku, masukkanlah jarimu ke dalam lubang tanganku, dan masukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Thomas langsung tersungkur kepada Tuhan Yesus di kaki Tuhan Yesus, mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saat itu dia percaya. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita ini tidak melihat saat itu, tapi kita percaya. Berarti kita termasuk orang yang berbahagia di dalamnya. Saat itu setelah kenaikan Tuhan Yesus, Thomas pun tidak ada rasa takut lagi. Dia menginjil sampai ke India dan dia juga mati disalib di India. Kalau kita bisa baca sejarah itu, bisa di Google dicek itu, ada gereja Bartoma, itulah yang didirikan oleh Rasul Thomas. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia mengajarkan Injil sampai ke India dan mati disalib di India. Jadi yang mau saya beritakan di sini, sekarang ini kita sedang mengalami bencana virus corona, wabah yang sangat menakutkan. Dia tidak memandang suku, agama, dan ras. Tetapi kalau kita baca dalam kitab suci bahwa suatu bencana atau penyakit diadakan, Tuhan sedang memurnikan umatnya, mensucikan umatnya yang percaya kepada Dia, yang beriman kepada Dia. Biarlah Tuhan memasukkan kita dalam umat yang murni dan suci oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana yang akan datang mengakhiri orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bangka bumi diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ya bangkaku, waktu imanku mulai goyah, berhentilah jalanku hampir sesat. Pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Yang langkahku mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa, mari bangkit berdiri. Seperti yang Tuhan pernah ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam damai. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.